Welcome back hipsters, kembali lagi sama gue Kiki. Dan kali ini gue akan mereview SHF Kamen Rider Metsubo Jinrai. Nah, jadi Kamen Rider Metsubo Jinrai ini adalah fusion form dari 4 anggotanya sendiri, yang terdiri dari Horobi, Naki, Jin, dan Uchiyaro Raiden. Dan rider system ini diciptakan oleh Leon Arkland. Nah, Leon Arkland ini adalah CEO dari Zaya Enterprise yang cabang USA gitu ya guys. Dan dia sengaja ngebuat rider system ini untuk ngeprogram atau ngebrainwash Metsubo Jinrai guys. Nah, jadi Metsubo Jinrai ini kan dulunya teroris dan udah reform ya setelah 45 episode Kamen Rider Zero One, udah jadi baik gitu kan, disabarkan oleh Aruto no Jutsu ya. Jadinya jadi baik, tapi karena menggunakan belt ini yang Metsubo Jinrai belt tadi itu, akhirnya mereka tuh terperangkap dalam satu kesadaran atau consciousness dimana dia tuh kayak di penjara gitu guys kalau kalian perhatiin. Terus mereka jadinya jadi berserk atau jahat dan melakukan aksi terorisme lagi kayak zaman dulu. Tapi Leon Arkland tuh sengaja ngelakuin ini supaya dia dapat memproduksi dan menjual dan juga mendistribusi senjata untuk melawan si ancaman Metsubo Jinrai tersebut. Jadi basically dia tuh yang ibaratnya pulling the strings gitu loh. Dia yang nge-mastermind ini semua. Udah ngekambing hitamin si Metsubo Jinrai, terus juga dia menerima keuntungan gitu dari hasil peperangan dari aksi terorisme ini. Emang kurang jahat apalagi ya si Leon ya. Dan kebetulan Leon Arkland ini juga adalah seorang Kamen Rider dan dia bernama Kamen Rider Zaya. Jadi kayak Kamen Rider Towser cuman di repaint hitam aja gitu guys, kayak kurang kreatif. Tapi gue maklumin lah ya, waktu itu pas produksi Zero One kan ibaratnya COVID baru mulai, jadinya semuanya pada cost down lah semua perusahaan gitu kan. Jadi ya wajar-wajar aja sih. Dan terus kayak si Leon atau Kamen Rider Zaya ini digebukin abis-abisan sama Kamen Rider Metsubo Jinrai sampai akhirnya meleduk gitu kan. Terus sampai akhirnya dia juga, si Metsubo Jinrai juga ngancurin ada satu cabang Zaya gitulah. Dan sayangnya walaupun udah ngalahin si Leon, Kamen Rider Metsubo Jinrai tetap jadi jahat. Jadi bisa dibilang Leon Arkland ini berhasil ngejalanin misinya walaupun dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Tragis tapi ya dia he deserve it sih soalnya jahat. Ya udah, tunggu apa lagi, langsung kita review figurnya. Let's go. Kurang lebih ini boxnya guys. Jadi kalian bisa lihat ini adalah barang Tamashii online atau premium bandai ya. Terus di sini kelihatan tulisan Kamen Rider Zero One Others yang mana nih? Yang mengenai Kamen Rider Metsubo Jinrai. Jadi dia tuh kurang lebih protagonisnya di side story-nya Kamen Rider Zero One ini. Terus sampai alasan Kamen Rider Metsubo Jinrai, di belakang nunjukin kayak dia pose iai dan juga pose tegak gitu ya. Simple style and heroic action. Sini yang pas lagi nunjukin, kalau nggak salah catchphrase khususnya gitu, gue lupa cuman yang mana. Kalau nggak salah Must Destroy Zaya atau apa gitu ya movie-nya. Terus di bawahnya tulisan support Bandai Spirits. Dan ini dia Kamen Rider Metsubo Jinrai out of the box. Kalau kita lihat dari segi visual sih sama detail tuh udah bagus banget ya. Mirip banget sama kayak di filmnya. Dan kalian bisa langsung ngeliat gitu kalau Kamen Rider Metsubo Jinrai ini merupakan retool dari Kamen Rider Horobi gitu ya guys. Tapi gue pribadi untuk desainnya itu, menurut gue pilihan warna udah cocok banget ya. Ungu putih gitu menurut gue keren. Cuman kayak merah di pundaknya ini gue ngerasa kayak strobo gitu guys, kayak kurang gitu. Walaupun ini sebenarnya kalau kalian perhatiin, ini tuh kayak kotak gini adalah logo dari Metsubo Jinrai. Jadi kayak logonya dijadiin armor gitu. Tapi gue kurang serk aja sih. Tapi untuk kepalanya gue suka banget ya, kayak serangga-serangga gitu. Terus ini ada armornya, ada ornamen-ornamen putihnya. Di sini kalian bisa ngeliat kombinasi warna dan beberapa paintnya itu rapih dan tidak ada blepotan-blepotan gitu. Emang bener sih, emang kayak mirip banget sama di TV seriesnya. Tapi gue pribadi, gue jujur gue rada kecewa sama bukan nama figurnya menurut gue so far so good lah. Tapi dari segi visual dari Kamen Rider ini sendiri tuh kayak kurang aja gitu loh. Malah masih kerenan Horobi menurut gue ya. Tapi jujur beltnya keren. Di sini kelihatan detailsnya ya, ada cat-catnya itu rapih catnya. Terus dari senjatanya juga aksennya nih
kayak silver kecilnya ini juga point out. Terus untuk bagian di kepalanya ini agak tajam gitu guys. Tapi untuk hand feel digerak-gerakin ini sih enak banget ya untuk dimainin ya. Soalnya kayak rasanya solid aja gitu. Terus kalau misalnya gue shake test nih, ini solid banget figurnya. Jadi so far dari bentuk sih menurut gue oke banget, sesuai banget lah. Walaupun nggak ada beberapa bagian yang gue kurang serak. Dari desainnya ya, bukan dari mainannya. HG Exia, HG Reborn Gundam, Marvel Legends Venom, dan Kamen Rider Revised. By the way, gue udah pernah buat reviewnya mengenai Kamen Rider Revised. Kalau kalian mau nonton langsung klik link in the description below. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa muter 360 derajat. Terus bisa nunduk segini, dongak segini, bisa side to side. Terus shoulder armornya bisa naik atas bawah gini. Kalau dikatasin, jadi tangannya bisa ngerentang segini, lumayan jauh. Terus bisa ada butterfly join, bisa maju depan belakang. Terus bisa turun atas bawah gini tangannya. Ada bicep rotation, ada double jointed elbows. Tangannya ada rotasi, terus ada hinge joint juga, bisa tekuk kayak gini. Terus untuk bagian torsonya ada diaphragm joint di atas dan elbow joint, jadi bisa leluasa digerakin. Terus ada waist rotation juga di bawah sini nih guys. Tapi hati-hati, beltnya bisa gerak-gerak, bisa nyantol gitu. Terus dia ada ab crunch yang lumayan jauh. Terus ada back crunch. Terus untuk kakinya dia bisa turunin ke bawah gini. Terus jadinya bisa kalian rentangin sejauh ini. Terus ada thigh swivel, double jointed knee. Terus ada ankle rotation, ada ankle pivot, walaupun sedikit ya, bisa turun atas bawah gini. Terus ada toe hinge. Untuk aksesorisnya dia dapat close face, 2 open hands, 2 expressive hands, 1 pointing finger, dan 2 holding hands. Terus untuk senjatanya dia dapat katana signature-nya Horobi, sama hiltnya juga atau gagangnya ya. Tapi menurut gue ini desainnya aneh banget karena dia tuh kagak bisa dimasukin ke dalam gini guys. Jadi kalau kalian misalnya mau dapetin kayak semacam kayak pedangnya disarungin gitu ya, kalian harus pakai part lain, yaitu kayak ada holding hand terpisah gitu. Jadi untuk dipasangin gini gitu, pas disarungin kayak agak waste aja gitu. Kenapa nggak pedang yang ini bisa diselupin ke sarungnya aja gitu kan, malah ini harus gunain part lain gitu. Kayak agak miss opportunity, kayak aneh banget sih. Gue baru juga dapat mainan yang pedang-pedangan gini tapi ada gagang alternatifnya gitu, kayak rada aneh aja gitu ya. Sungguh pilihan yang aneh sih untuk aksesorisnya ya. Terus tinggal kalian selipin aja ke holding handsnya kayak gini gitu. Masangnya sih nggak susah ya, tinggal diselipin doang, nggak terlalu banyak gimmick. Terus juga di sininya bisa dilepas nih guys. Nah ini progress key-nya Metsubo Jinrai. Ini kelihatan kayak materialnya kayak transparan gitu. Terus kalau masukin tinggal slipping aja. Nah ini menurut gue salah satu gimmick yang kerennya di sini sih. Nah kalau menurut gue sih dari segi visual, desain, sculpt tuh udah bagus dan mirip banget sama yang di movie-nya yang Zero One Others itu. Tapi gue pribadi dari desain tuh gue nggak terlalu suka ya, kayak biasa aja sih lebih tepatnya, soalnya kayak so-so gitu loh. Oke, gue liat kepalanya kayak keren, kayak serangga jahat gitu, ngingetin gue sama kamera dari jadul. Tapi bagian dadanya ini kayak turn off gitu ya. Kayak logo Metsubo Jinrai ditempelin doang di gini, kayak kurang. Terus kayak merah gini, kayak strobo, lampu strobo gitu kan, ngerti kan, yang iu gitu, gue kurang suka. Tapi yang gue suka lagi tuh kayak pedangnya ya, sampai akhirnya ditranslate jadi figur gini. Soalnya gue suka banget sama pedangnya Horobi. Bentuknya katananya tuh desainnya unik, nggak ada crossguardnya. Dan gue selalu bingung kenapa pas Horobi jadi Kamen Rider weaponnya tuh nggak ini gitu, dia malah gunain attaché arrow. Attaché apa tuh? Attaché bow atau attaché arrow ya, pokoknya itulah. Kenapa gitu kan, padahal pedangnya keren, cuman dipakein buat kayak pelengkap cosplay aja gitu. Nah kalau gue bilang sih artikulasinya juga bagus ya. So far artikulasi yang di seri Zero One sih bagus-bagus sih.
Terus emang juga ekspresi fansnya lumayan banyak. Terus kayak so far so good lah. Terus untuk harganya gue beli sekitar 1,5 juta. Lumayan mahal pada masanya ya. Soalnya kalau kita cek di Tokopedia sekarang harganya udah turun, udah sekitar di bawah sejuta lah, sekitar 800-900 ribu. Nah, walaupun gue nggak suka, tapi kenapa gue beli? Alasannya itu sebenarnya agak sedih juga sih guys. Gue waktu itu PO Kamen Rider Build SHF, tapi nggak kunjung datang karena waktu gue tuh pesennya sebelum COVID dan gue pesennya by shipping gitu ya, bukan by air ya. Sekarang kan udah rata-rata tuh by air semua gitu lah kalau kita PO barang. Nah itu nggak kunjung datang dan gue akhirnya minta tuker sama tokonya setelah 2 tahun nggak sampai, dan mereka alhamdulillah ngasih gue dibolehin ganti PO gitu ya. Gue akhirnya pindah PO ke Metsubo Jinra ini. Soalnya pilihan yang ada waktu itu kayaknya pas rilis tuh Kamen Rider-nya pada nggak terlalu gue suka lah. Yang paling gue suka dari sekian Kamen Rider yang disediain di PO-nya ya, itu si Metsubo Jinra kayak ya udahlah gue tuker ke ini aja gitu. Tapi pas datang sih gue nggak kecewa sih, lumayan puas lah apa yang gue dapetin, walaupun gue sebenarnya kayak kurang suka gitu ya. Jadi bisa gue bilang sih tetap rating dari SHF ini tuh sikat guys. Jadi apalagi dengan harga yang turun, menurut gue kayak kalau kalian suka dan juga kayak ngerasa pengen horobi tapi nggak kesampean, ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif kalau nggak dapet Kamen Rider horobi ya. Soalnya kan harganya kan berapa, 3,8, 3,5 juta ya buat SHF, kayak ya kebeli aja gitu, mending gue beli yang lain kan. Ini kalian bisa dapet 900 ribu, kurang lebih kayak horobi cuma beda dikit. Ya udah segitu aja dari gue, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in the next video hipsters. Jangan